Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi kewajiban seorang hamba yang hidupnya selalu dipenuhi dengan nikmat-nikmatnya. Sudah menjadi keharusan baginya untuk selalu bersyukur kepada Tuhannya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab Ihya, Fasubhana man ammat ni'amuhu jami'a khalqih. Maha suci zat yang kenikmatannya telah meratai kepada semua hamba-hambanya. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini kecuali Allah telah memberikan nikmat kepada dia. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak semuanya dijadikan oleh Allah sebagai tanda kasih sayang Allah kepada dia. Ada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang manusia supaya semakin nakal, semakin jahat, semakin rusak, semakin berat dosanya, dan semakin dalam nerakanya. Ada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada seorang hambanya, dan nikmat itu adalah tanda-tanda kasih sayangnya. Di antaranya pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan kepada kita, telinga kita yang penuh dengan dosa, telinga kita yang sudah mendengarkan berbagai macam perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telinga yang sebenarnya tak pantas mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Tetapi di pagi hari ini Allah masih sayang kepada kita, insya Allah. Allah masih kasihan kepada kita, hamba yang penuh dengan dosa ini. Allah masih mengizinkan telinga kita mendengarkan Idza jaa nasrullahi wal fath. Bacaan-bacaan satu ayat, 2 ayat, 3 ayat. Semakin banyak ayat yang Allah izinkan kita untuk mendengarkannya, artinya Allah semakin cinta kepada kita, insya Allah. Teman-teman semua, Allah tidak hanya mengizinkan kita untuk membaca, untuk mendengarkan firman-Nya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengizinkan kita untuk membaca firman-firman-Nya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bikulli harfin 10 hasanat. Setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran, ketika keluar dari mulut kita, 10 hasanatin, 10 kebaikan Allah tulis untuk kita. Baginda Nabi, beliau bersabda, la aqulu alif lam mim harfun, walakin aqulu alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Ketika bibir kita mengatakan alif lam mim, 30 pahala Allah telah catatkan kepada kita, dan 1 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau kita mau ngitung pahala kita yang Allah tulis untuk kita, bisa kita bayangkan berapa juta,
berapa miliar, berapa triliun pahala yang telah Allah catatkan kepada kita kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bacaan-bacaan antum semua, capek-capek antum untuk menghafalkan Quran ana al-laili wa atrafan nahar, siang hari, malam hari, Allah tidak menyia-nyiakan bacaan kita. Allahumma amin. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Syukr beliau menjelaskan seorang manusia tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau dia belum merasa gembira ketika diberi nikmat oleh Allah. Maka teman-teman semua yang sudah kubro, yang baru 1 juz, 2 juz, 3 juz, dan berapapun yang antum hafalkan, rasakan di dalam hati. Tanyakan kepada hatimu, apakah saya hafal 1 juz ini sudah gembira apa belum? Saya menjadi kubro sudah gembira apa belum? Lebih gembira mana hari ini saya bisa menghafal 1 ayat dibandingkan dengan berita boleh pulang? Allah. Kalau hari ini kita mendengarkan, hari ini saya diizinkan pulang, hati betul-betul gembira sekali. Tapi ketika hafal 1 ayat rasanya biasa saja. Jangan berharap ditulis sebagai hamba yang bersyukur, teman-teman semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau suatu hari melewati sebuah pekuburan. Maka beliau mengatakan kepada para sahabat, ketahuilah 2 rakaat lebih dicintai ahli kubur ini daripada dunia dan segala isinya. Jadi gembiranya kita mendapatkan ayat-ayat Al-Quran yang Allah tanamkan di dalam hati kita, kalau masih kalah dengan kegembiraan kita pulang naik bis, sampai sana pun di karantina, sampai rumah pun gak bisa Jumatan dan gak bisa masjid, kok kita gembira? Perlu istighfar 100 juta kali, hadirin yang mulia. Makanya jangan salahkan, ini saya sudah mondok sampai daurah kok belum kubro-kubro, saya sampai daurah kok belum hatam, saya sampai daurah kok belum bisa membaca Al-Quran dengan istiqomah. Alaihissallahu bi'alamu bisyakirin. Jangan-jangan memang menurut Allah Anda kalau diberi kubro tidak syukur, maka pangkat kubro Allah berikan kepada orang lain, teman-teman semua. Maka teman-teman semua yang dimuliakan Allah, bersyukurlah, rasakan tidak ada kegembiraan yang Allah berikan melebihi Allah menanamkan Al-Quran di dalam hati kita. Insyaallah hadirin mulia. Insyaallah. Kemudian teman-teman semua yang Allah muliakan, tandanya seorang manusia itu bersyukur kepada Allah adalah al-a'mal bil jawarih, al-a'mal bima yuhibbuhu al-mun'im alaih. Tandanya seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengerjakan perkara-perkara yang dicintai oleh pemberi nikmat. Kira-kira setelah kubro kita nggak deres lagi, itu Allah suka sama kita apa tidak? Kira-kira kita ngapalkan Quran, apal 1 juz, kemudian habis itu tidak kita lanjutkan, kira-kira Allah suka apa tidak? Nah, kalau tidak suka, maka habis apal ayat Al-Quran harus ditambah, tambah sampai hatam. Yang hatam harus sampai kubro, yang kubro harus dijaga sampai mati. Insyaallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya beliau mengatakan, aku ditampakkan mengenai amalan-amalan umatku dan tidak ada dosa yang lebih besar kulihat melebihi orang yang Allah beri Al-Quran kepadanya kemudian dia melupakannya. Maka kubro kalau tidak deres dan tidak mau ngimami tarawih, ini betul-betul dalam bahaya besar. Insyaallah hadirin mulai. Kemudian yang terakhir, yang paling penting ingin saya sampaikan kepada kalian, sekarang ini kalian sudah berbeda dengan orang-orang yang lain. Kalian ini sekarang di dalam hatinya telah Allah hiasi dengan firman-firman Allah. Firman-firman Allah telah Allah lukiskan di dalam hati kalian.
Saya mau tanya, kalau di tangan kalian ada Quran, kira-kira berani nggak tangan kanan megang Quran, tangan kiri pegang HP sambil nonton YouTube? Berani nggak? Nggak berani. Tangan kanan memegang Quran, mulut tangan kirinya ngerokok. Berani apa tidak? Tangan kanannya memegang Quran, kemudian kita memasuki tempat-tempat wisata yang penuh dengan kemaksiatan. Pantas apa tidak? Hadirin yang mulia, ketahuilah, Al-Quran bukan di tangan Anda. Al-Quran sekarang sudah di hati Anda. Rasakan antum ini orang tahfidz. Antum itu bukan orang formal. Antum itu bukan orang ahli dunia. Antum ini adalah orang-orang yang Quran telah Allah hiaskan di dalam hati. Kemudian mata yang biasanya engkau gunakan untuk membaca Quran selama 1 tahun, kalian kotori dengan pergi-pergi ke pantai. Kalian kotori dengan pulang ke rumah. Coba kalian bayangkan, mulai berangkat hari ini, perjalanan naik bis sampai rumahmu, berapa ratus wanita yang bukan mahrammu yang kau lihat. Bagaimana kita ini adabnya kepada Allah? Bagaimana adab kita kepada Al-Quran? Nanti kalau kita tidak cepat taubat kepada Allah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, bisa-bisa Al-Quran nanti akan menjadi sebab hancurnya kita di hadapan Allah. Maka sebagai orang yang sudah hafid Quran, jangan pernah ada lintasan kemaksiatan, keinginan pun jangan sampai, apalagi melakukannya. Insyaallah hadirin mulia. Nanti kalau kita sudah meninggalkan kemaksiatan, insyaallah Quran akan menjadi teman kita di kubur kita, dan Quran akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bacaan-bacaan kita, hafalan-hafalan kita, dan usaha kita memahami dan mengamalkan dan menyampaikannya, Allah menjadikan kita sebagai ahlullahi wa khassatuh, orang-orang istimewa di sisi Allah. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita usaha mewujudkan ini semua dengan banyak doa, banyak nangis kepada Allah. Insyaallah. Silom bela formal, gimana cara belanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib dalam mentafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, beliau meriwayatkan satu kisah bahwa dulu ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berdakwah kepada Fir'aun, semakin didakwai semakin lari, semakin menentang. Maka Nabi Musa ini sudah enggak tahan. Ya Allah, sudah, Fir'aun sudah hancurkan saja. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Sudah, enggak usah iman, siksa saja Fir'aun itu. Allah sudah mengabulkan doanya. Tetapi tambah hari Fir'aun itu tambah sehat. Jadi semakin didoakan kehancuran, bukan makin hancur, makin bisa jalan-jalan, bisa jogging, bisa main futsal. Belum ada futsal ya. Maka Nabi Musa itu merasa aneh. Ya Allah, tidak berani tanya. Mau tanya pada Allah nggak berani. Tapi terasa aneh. Ini Fir'aun itu semakin banyak maksiatnya, kok semakin sehat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Hei Musa, kamu ngerasa aneh ya? Ngelihat Fir'aun makin hari makin seger, makin sehat, ngerasa aneh ya?" "Iya ya Allah. Nentang engkau, bahkan aku jadi Tuhan, kok makin sehat tuh kenapa?" "Hei Musa, kamu sebelum saya jelaskan, kamu sekarang datang ke kerajaan Fir'aun. Kamu datang ke kerajaannya, kamu lihat di pintu gerbangnya itu ada apa?" Maka Nabi Musa berjalan datang ke kerajaan Fir'aun. Setelah dia melihat di pintu gerbangnya Fir'aun itu, ternyata tertulis di gerbangnya, terukir Bismillahirrahmanirrahim.
"Hei Musa, karena di gerbang kerajaannya musuhku ada lafaz, ada bismillahirrahmanirrahim, saya tunda azab untuk dia, wahai Musa." Maka beliau mengatakan, kalau bismillah itu ditulis di gerbangnya musuh Allah menyebabkan azab itu ditunda, bagaimana kalau bismillah diukir di hati-hatinya hafid Al-Quran? Jangankan azab, neraka pun nggak akan mampu bakar mereka. Itu maka dulu pernah terjadi paceklik panjang. Ketika paceklik, ulama-ulama ini semua keluar salat istisqa, minta doa, minta hujan, belum dikabulkan. Salat lagi sampai berbulan-bulan, wali-walinya itu pada keluar doa, salat bareng-bareng minta hujan, nggak hujan-hujan. Maka tiba-tiba ada orang, ya tampangnya itu pas-pasan gitu. Orang biasanya kalau tampangnya pas-pasan kan jarang yang memperhatikan. Dia itu datang, dia datang langsung di pinggir orang-orang, ulama-ulama yang sedang sholat tadi. Dia angkat tangan, "Ya Allah, dengan keberkahan dan kemuliaan mataku ini ya Allah, turunkan hujan." Langsung turun hujan, banjir bandang di situ. Maka orang-orang bingung, Syekh, kamu tuh kok narsis banget sih? Kamu kok pede banget dengan keberkahan mataku? Biasanya keberkahan guru-guru kita, keberkahan ulama, keberkahan mataku. Yuh, matamu tuh ada apa, Kang? Ulama itu datang sampai pada kepo semua, itu sebenarnya apa sih? Maka dia ditanya itu, "Kamu tuh ada apa dengan matamu itu?" Maka dia senyum, "Mata saya ini tidak sama dengan mata-mata orang lain." Ada apa dengan matamu? Rahasia ini, kalau saya kasih tahu kamu sama-sama pintar nanti gimana? Tapi untuk kamu nggak apa-apa lah. Ini tadi sebelum saya kesini, saya itu lewat jalan. Pas di jalan saya itu berpapasan ketemu dengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Maka dalam hati saya langsung yakin, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolong mataku untuk memandang ulama. Berarti mataku ini mata pilihan, mata berkah, mata calon ahli surga. Maka saya angkat tangan, "Ya Allah, dengan keberkahan mataku langsung turun hujan." Lah sekarang orang-orang yang duduk di sini semua matanya ini, mata-matanya itu sudah dipilih Allah untuk melihat setiap hari firman-firmannya, kalam-kalamnya. Tentu mata kita ini adalah mata yang istimewa. Maka sebagaimana yang diceritakan oleh Pak Kiai sebelumnya tadi, makanya mata yang istimewa ini jangan sampai kita ini punya emas, punya mutiara, malah kita masukkan di kloset WC. Mata yang barusan baca Quran itu melihat kemaksiatan itu lebih mengotori lagi, lebih jorok lagi, lebih menghinakan lagi daripada kotoran yang ada di sapi tank. Makanya kalau ini mata bersih nih, mata suci nih, maka jangan sampai mata yang Allah pilih untuk membaca kalamnya ini kita kotori. Maka yang terakhir, para santri-santri akramakumullah rahimakumullah, orang itu kadang-kadang, ini kelihatan dari muka-mukanya ini, diberi nikmat yang besar karena dia tidak tahu itu besar, itu biasa saja. Dan tidak syukur yang paling tinggi, tidak syukur yang paling parah itu, dia sudah diberi mobil Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Pajero Sport, malah iri pengen mendapatkan sepeda ontel. Itulah gambaran kalau orang sudah diberi Al-Quran tapi masih melirik orang-orang yang belajar ilmu dunia, belajar ilmu formal tadi. Makanya ini sedikit aja, sedikit terakhir. Syekh Abu Bakar Al-Jaziri itu cerita yang dulu saya ceritakan itu. Ada cerita, ini ada kepala formal. Ada cerita, Masya Allah, ada seorang ulama, guru Taurah, guru tahasus,
Kalau udah guru daurah tahfiz apa pagi di kelas, yang ngurus pondok jadi suronya, sudah sibuk amal agama. Lah biasanya kalau lagi sibuk ngurus pondok itu keuangannya agak mepet. Kadang-kadang orang kalau sibuk di pondok terus, kadang-kadang sebagian orang itu rezekinya agak seret. Kadang-kadang, enggak semua enggak. Maka dulu ada teman mondok dia, mantan santri dulu yang sudah boyong sebelum waktunya. Sekarang jadi saudagar kaya. Ziarah. Akhirnya mereka cerita-cerita nostalgia masa lalu. Dia datang itu menggunakan mobil mewah, menggunakan Masya Allah uangnya banyak, langsung ngamplopi kiainya itu 100 juta. Makanya kiainya mengatakan kepada temannya, Kang, saya sama kamu tuh pinter saya. Seumpama dulu saya nggak mondok terus, tapi saya bisnis kayak kamu, tentu saya akan lebih kaya, lebih sukses daripada kamu. Tapi karena saya ini mondok, ngurus mondok, gaji cuma 1,5 juta per bulan. Itu pun sering ketinggalan, belum hutangnya dan lain sebagainya. Akhirnya ginilah hidupnya seret. Akhirnya bagaimana? Malam dia tidur. Ketika tidur, mimpi keluar dari dadanya itu burung-burung pipit yang terbuat dari emas. 1, 2, sampai 1 juta burung. Ketika bangun dari tidurnya tidak ada satu ayat pun yang mampu dia lantunkan. Dicabut semua oleh Allah. Itu kapan? Ketika ahli Quran melihat ahli dunia, merasa mereka lebih nikmat dibanding saya. Lah itu ketika orang di pondok hari-hari amal agama, hari-hari ngaji, kok merasa di rumah lebih menggembirakan, itu bahaya. Di sini kumpul dengan ulama, ngelihat ulama pagi ngaji, siang ngaji, kok lebih gembira ketika perpulangan dibanding ketika datang. Oh, bahaya itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mengkufuri azab, kufuri nikmatku, azabku besar. Makanya para ulama mengatakan nikmat itu, syukur itu qaidun lil mawjud, saidun lil mafqud. Syukur itu menali nikmat yang masih ada dan mengejar nikmat yang belum datang. Kalau orang itu nggak syukur, nanti Quran yang sudah ada itu malah hilang. Kalau orang itu syukur, Quran yang masih ada dijaga, Allah tambah dimasukkan Bukhari dalam otaknya nanti. Mungkin bisa disampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.